Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepadamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang berkah, bulan yang penuh berkah, senantiasa kita melakukan ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita juga melengkapi dengan gemar bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki perkuliahan online kita ini, saya mengajak pribadi dan segenap netizen, pendengar dimanapun Anda berada, maha santri, mahasiswa kami, murid-murid yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mari kita mengawali dengan doa Al-Fatihah. Ada mata kuliah yang hanya dipelajari di beberapa negara, termasuk di Indonesia, Mesir, dan di Madinah dan lain. Di Indonesia juga tidak semua perguruan tinggi agama, terutama yang memiliki prodi IAT atau IQT, itu mempelajari mata kuliah ini. Bahkan di kampus kita, kampus peradaban UIN Alauddin Makassar, di antara S1, S2, dan S3, cuma di Usuluddin inilah yang mengajarkan mata kuliah ini. Beberapa tahun yang lalu, pengampu mata kuliah ini, mulai mata kuliah ini dibuat sekitar 10 tahun yang lalu sampai hari ini masih dipertahankan. Dosennya itu ada 4. Dosennya atau yang pernah mengajarkan kami tim teaching itu ada 4 orang. Yang pertama adalah Kiai Dr. Mustamin Arsyad, Dr. Kiai Sodik Sobri, Dr. Kiai Aan Farhani. Tiga-tiganya sudah tenang kembali ke pangkuan Allah. Jadi sisa kami yang tersisa, ya. Kalau begitu doakan ini kodong, ya. Semoga kita semua, terutama juga mahasiswanya, ya, sehat-sehat semua walafiat. Oke, alhamdulillah. Mata kuliah itu sengaja diletakkan di perkuliahan yang paling terakhir. Kita kuliah di semester 6, sengaja diletakkan di semester 6. Alasannya apa? Mata kuliah ini tidak bisa di semester awal, tidak bisa di pertengahan. Artinya mata kuliah ini Anda harus melalui mata kuliah ilmu Al-Quran, melalui ilmu hadis, ada juga takhrijnya ini, melalui mata kuliah tafsir, ya, tafsir lingkungan, tafsir fiqh, ibadah. Oke, ada mata kuliah qawaidut tafsir, membahas kitab tafsir, harus melalui ini semua, ya, baru Anda bisa memiliki dasar dan mengantarkan Anda paham belajar mata kuliah ini. Mata kuliah itu ad-dakhil fit tafsir. Ad-dakhil fit tafsir. Di perkuliahan awal ini, tentu at-tafsir kita sudah tahu maknanya. Kalaupun tidak tahu, di channel ini ada beberapa episode dan video tentang penjelasan hal tersebut. Silahkan nanti lihat sendiri. Berbicara tentang ad-dakhil, ad-dakhil itu merupakan sebuah kata mushtaq atau derivasinya dari akar kata dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Secara etimologi atau secara bahasa bermakna masuk. Dakhala yadkhulu, masuk.
Ya, secara bahasa dakhala masuk, antonimnya adalah kharaja, keluar. Ya. Tetapi dalam dunia tafsir yang ada cuma masuk, tidak ada keluar. Jadi ada istilah ad-dakhil, tidak ada dalam dunia tafsir namanya al-kharij. Dari kata kharaja tidak ada. Al-kharij itu, al-kharaj itu kalau kita dunia kampus artinya alumni. Ya, alumni, alumnus, lulusan. Ya. Ya, dari kata sudah keluar dari kampus berarti alumni. Nah, kita lanjut. Ad-dakhil dari kata dakhala yadkhulu. Secara bahasa. Tapi makna ad-dakhil memiliki perbedaan makna di setiap bidang. Hari ini kita belajar ad-dakhil dunia tafsir. Sebelum kita belajar ad-dakhil di dunia tafsir, mari kita lihat ad-dakhil di dunia atau ruang lingkup bidang keilmuan lainnya. Ya. Kalau dalam bentuk kewarganegaraan, ya, WNA, warga negara asing yang tinggal di Indonesia, ya, itu dikatakan ad-dakhil karena dia masuk. Ya, ada warga negara asing. Ada misalkan Ronaldo tinggal di Indonesia, Messi berkunjung ke Bali, ya kan? 1 bulan, satu hari, itu namanya ad-dakhil karena dia masuk di kita. Kita kalau kita pergi umroh, pergi ke negara lain, berarti kita yang menjadi ad-dakhil di negara itu. Itu secara umum ad-dakhil, ya. Jadi kalau dalam dunia imigrasi, ad-dakhil artinya yang masuk, pendatang. Oke. Kalau dalam dunia bahasa itu ad-dakhil artinya mufradat atau kosakata yang asing, yang belum masuk dalam bahasa serapan atau KBBI misalkan. KBBI belum masuk di dalam KBBI, ya. Jadi kalau ada bahasa-bahasa asing yang sudah masuk serapan-serapan itu dikatakan ad-dakhil. Itu bahasa ad-dakhil, bahasa serapan, bahasa dari luar negeri itu. Kalau dalam penulisan ilmiah terkadang kita kasih miring, saking asingnya. Kalau bahasa baku ada di KBBI, ya biasa. Tetapi kalau bahasa asing, yaitu kata-kata mufradat ad-dakhil di italik atau dikasih miring. Ah, itu dulu, ya. Oke, itu dulu. Nah, bagaimana dengan dunia tafsir? Ad-dakhil itu apa maknanya secara terminologi? Apanya yang masuk? Ya, apa yang masuk ini? Ad-dakhil apa yang masuk? Ya. Nah, sebelum menjawab hal tersebut, saya tambah penguatan bahasa. Ad-dakhil itu beda dengan kata ad-dakhil, ya. Jadi ad-dakhil yang panjang huruf kha-nya. Kalau ad-dakhil yang panjang huruf dal-nya. Mata kuliah kita ini bukan mata kuliah ad-dakhil yang dalnya yang panjang, bukan. Mata kuliah kita ini yang panjang huruf kha-nya, khi, ad-dakhil. Apa bedanya? Itulah keunikan bahasa Arab, ya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimanapun berada, itulah keunikan bahasa Arab, ya. Inna itu artinya sesungguhnya, tidak panjang. Tapi kalau dikasih mat, inna artinya sesungguhnya kami. Gara-gara panjang pendek, makanya perlu dan penting sekali kita belajar tajwid, ya kan? Belajar bahasa Arab. Panjang pendeknya itu merubah makna. Beda kalau kita bahasa Indonesia, makan itu kan sama saja artinya, ya kan? Sama saja artinya, dan seterusnya. Untuk itu dalam pelajaran ini ad-dakhil beda dengan ad-dakhil. Apa bedanya? Jadi apa bedanya ad-dakhil dengan ad-dakhil? Kenapa mata kuliah kita itu mata kuliah ad-dakhil bukan ad-dakhil? Ad-dakhil dalam susunan kata timbangannya fa'il yang bermakna subjek. Ad-dakhil dalam susunan katanya timbangannya fa'il
juga sebenarnya secara makna artinya fa'il, yaitu subjek, ya, subjek. Berarti sama-sama subjek. Tetapi ada istilah dalam kaidah bahasa juga dikatakan bagian dari kaidah tafsir, yaitu ikhtilaful mabani li ikhtilafil ma'ani. Apa artinya? Perbedaan susunan kata itu menunjukkan perbedaan konotasi dan makna. Walaupun ad-dakhil dengan ad-dakhil sama-sama terambil dari kata dakhala, tapi karena ada yang alifnya panjang dengan dal, ada yang ya dengan huruf kha-nya, maka membedakan maknanya antara satu dengan lainnya. Apa itu? Kalau ad-dakhil itu bisa bermakna positif atau negatif. Sesuatu yang masuk, ada masuk ini. Ya, ada yang masuk, ada orang masuk ini, ya kan? Lolos lagi ini, masuk lagi ini. Oke. Ada SMS masuk, ada chat masuk. Ya kan? Email masuk. Ada lagi masuk di rekening misalkan. Tapi kalau ad-dakhil yang masuk itu adalah konotasi negatif. Jadi kalau ad-dakhil boleh saja yang masuk positif, negatif, bisa kita senang, bisa kita duka, benci. Tapi kalau ad-dakhil pasti yang masuk adalah yang negatif. Berarti dalam pengertian terminologi istilah ad-dakhil fit tafsir adalah sesuatu yang masuk dalam penafsiran. Apa maknanya? Penyimpangan makna yang disisipkan oleh internal atau eksternal dari Islam atau Muslim dalam dunia tafsir. Apa dimaksud dengan dalam dunia tafsir? Fit tafsir, namanya tafsir itu objeknya cuma satu, Al-Quran. Kalau ada penyimpangan tetapi bukan atau tidak ada kaitannya dengan nas dari Al-Quran, berarti bukan fit tafsir. Mungkin dia ad-dakhil fil hadis, ya kan? Ad-dakhil fi apa gitu, yang lain. Tetapi karena ini fit tafsir, berarti seakan-akan judul lengkapnya adalah ad-dakhil fi tafsiril Quran. Jadi kalau masalah Al-Quran, dan ingat kalau kita bicara Al-Quran, apakah satu Al-Quran, apakah satu juz, apakah satu surah, apakah satu ayat atau setengah ayat, satu kata, satu penggalang, frase, satu klausa, ya, yang penting itu termaktub, tertulis di dalam Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, baik Makkiyah maupun Madaniyah, itu semua termasuk Al-Quran. Ad-dakhil, kalau ada penafsiran-penafsiran yang menyimpang, ada penafsiran-penafsiran yang berlawanan dengan kebenaran atau batil, sesuatu yang batil atau sesat bahasa kasarnya, maka itu dikatakan ad-dakhil. Ad-dakhil fit tafsir, bahasa orang awamnya adalah penafsiran yang salah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ad-dakhil itu baik, ad-dakhil itu mohon maaf tidak baik, negatif, menyimpang, sesat, ya, dan batil. Nah, apa lawannya? Kalau ad-dakhil tadi secara bahasa dakhala lawannya al-kharij atau kharaja, maka kalau dalam dunia tafsir tidak mengenal. Tadi di awal kita sampaikan. Terus apa lawannya? Kalau penafsiran-penafsiran yang tidak menyimpang, penafsiran-penafsiran yang hak, yang benar, disebut atau lawan kata dari ad-dakhil fit tafsir namanya al-asil fit tafsir. Jadi lawan dari ad-dakhil artinya al-asil fit tafsir. Al-asil dari kata aslun, asal. Jadi memang asalnya begitu. Jadi memang asalnya benar. Jadi memang Al-Quran kan sifatnya memang al-haqqu mir rabbik, benar, kebenaran. Maka dikatakan al-asil, sesuatu yang benar. Nah, kalau sesuatu yang benar, ya itulah berarti sesuai dengan rumus yang Allah tetapkan dalam Al-Quran.
baik itu sesuai dengan qawaidut tafsirnya, sesuai dengan hadis Nabi kah, istilahnya benarlah al-asil. Jadi aslun benar. Benarnya itu karena memang kembali ke sumber asal. Asal sumber ya. Asal usul. Jadi al-asil itu kan secara umum berasal dari asal. Makanya kita di fakultas kita usuluddin. Ya, sumber-sumber atau asal-asal dari agama. Apa sumbernya agama? Ya diantaranya tafsir hadis. Makanya jurusan tafsir hadis itu ada di fakultas usuluddin. Ya kan? Karena usuluddin dasar-dasar dari agama yaitu kita Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran asalnya apa? Memang benar. Maka kalau memang asalnya benar, sesuatu yang benar, penafsiran yang benar, penafsiran yang tepat sesuai dengan metodologi dan substansi, maka itu dikatakan al-asil fit tafsir. Ya. Jadi ad-dakhil yang negatif, al-asil antonimnya sesuatu yang positif. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa mata kuliah kita bukan al-asil fit tafsir? Kenapa mata kuliah kita ad-dakhil? Ya kan? Kan istilahnya kalau kita belajar ad-dakhil yang salah, tahu kebalikannya berarti al-asil benar. Atau kita belajar al-asil yang benar, tahu kebalikannya adalah ad-dakhil. Jawabannya adalah di semester 1 sampai semester 5 kemarin, sebenarnya Anda sudah mempelajari al-asil, sesuatu yang benar. Anda belajar tafsir kesehatan, tafsir lingkungan, tafsir akidah, ya, tafsir apa lagi? Tafsir ibadah, tafsir dakwah, tafsir hukum pemerintahan, ahkam. Itu semua benar. Itu semua benar. Berarti itu ruang lingkup al-asil. Sekarang tibalah saatnya. Siapa tahu ada di antara poin-poin tafsir yang kemarin yang kita bahas tersisip ad-dakhil, sisipan-sisipan yang negatif. Maka kita sekarang akan teliti bedah satu persatu. Oke? Dan kenapa juga dikatakan ad-dakhil bukan al-asil? Karena kita akan lebih mengutamakan tafsir-tafsir yang negatif. Berarti sudah banyak yang kita ketahui tafsir yang positif. Yang kita tidak bahas lagi pas tafsir yang positif. Sekarang yang kita akan pelajari apa-apa yang beredar di masyarakat yang mungkin dianggap baik, tetapi ternyata itu ad-dakhil dan ternyata tidak bisa ditoleransi. Itu adalah sesuatu yang lahan, kesalahan yang jelas, ya, jelas, sehingga harus kita berikan pencerahan supaya tidak konsisten dalam kemaksiatan. Ya, berarti kebalikannya, kita kan harus konsisten istiqomah ke dalam kebaikan. Kalau ad-dakhil dibiarkan, berarti kita konsisten dalam kemaksiatan. Na'udzu billahi min dzalik. Kemudian setelah belajar ad-dakhil fit tafsir dalam ruang lingkup apa tadi? Definisi. Sekarang atau ontologi, sekarang kita beralih kepada ruang lingkup aksiologi dan epistemologi. Aksiologinya itu gampang sekali karena banyaknya beredar baik pada masa Rasul, ya, maupun sampai hari ini, detik ini, banyak orang misalkan berceramah tapi yang dia sampaikan ad-dakhil. Banyak orang menyampaikan argumentasi tetapi ad-dakhil, ya kan? Kemudian pada masa sahabat mungkin ada riwayat-riwayat palsu, salah, ya, jelas-jelas salah. Kemudian itu yang dibesar-besarkan, itu yang disampaikan, padahal itu ad-dakhil. Nah itu. Makanya pentingnya ad-dakhil ini adalah sebagai benteng Takeshi, benteng Rotterdam pertama. Ya, benteng Sombowo pertama kita dalam menangkis sebagai perisai dari bertubi-tubinya serangan-serangan negatif kepada Al-Quran, kepada Islam secara umum. Ad-dakhil adalah sebuah mata kuliah metodologis, penangkal, bukan penangkal sihir atau penangkal tolak bala, tetapi menangkal dari tafsir-tafsir yang menyesatkan umat. Itu sangat penting mata kuliah ini. Makanya kalau dalam mata kuliah ini Anda sudah dapat B+,
itu sudah sangat luar biasa. Karena relatif sulit dan sukar melacak at-dakhil. Kalau Anda sudah dapat B+, alhamdulillah. Jangan lagi protes-protes. Itu sangat luar biasa ini, ya. Dapat B lumayan lah, ya. Nah, tapi kalau bisa juga dapat A-, alhamdulillah, dan seterusnya. Oke, sekarang bagaimana pembagian ad-dakhil secara umum, ya? Yang qasimud dakhil fit tafsir ila qismaini, terbagi qismaini, dua, ya, dua kategori. Ada yang namanya ad-dakhil fit tafsir bil ma'thur. Ada namanya ad-dakhil fit tafsir bil ma'sur, ya. Ad-dakhil yang bil ma'sur, ada ad-dakhil yang bil ra'yi. Sama dengan pelajaran kemarin ketika Anda belajar Manahijul Mufassirin, Anda belajar membahas kitab tafsir, ya kan? Anda belajar tahlili, ijmali dan kawan-kawan. Anda juga mempelajari bil ma'sul bil ra'yi. Maka ternyata ad-dakhil juga dalam kitabnya Fayyad, dalam kitabnya Jami'ah Ahlul Madinah itu dikatakan bahwa terbagi dua. Ada ad-dakhil yang bil ma'thur dalam bentuk riwayat-riwayat. Ada ad-dakhil yang terjadi dengan birra'i, dengan pendapat-pendapat. Ya. Yang mana batasannya ad-dakhil bil ma'sur atau riwayat? Riwayat yang dimaksud adalah riwayat mulai dari pra-Islam atau pra-kenabian, pra-nubuat. Oke? Pra-risalah. Mulai dari pra-risalah itu bukan hanya masa jahiliyah, tetapi qoblal Islam, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Nah, makanya ada namanya ad-dakhil dalam bentuk riwayat, namanya Israiliyat. Israiliyat secara umum dari kata Israel, ya, bukan negara Israel yang sekarang berperang dengan Palestina, dengan Iran, bukan. Israel di sini dikatakan Bani Israel, ya, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Israiliyat adalah adanya kutipan-kutipan dari para pastor atau pendeta, ya, agamawan Yahudi Nasrani, kemudian pendapat-pendapat dari agama non-Islam itu disisipkan sengaja tidak sengaja ke dalam Al-Quran, padahal ini bukan bagian dari kebenaran atau mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Maka itu dikatakan ad-dakhil yang dalam bentuk riwayat. Namanya riwayat juga salah satu nanti bentuk pembagian ad-dakhil itu adalah dalam bentuk hadis palsu. Ada ayat, misalkan dzalikal kitabu, kemudian ada Anda mengatakan berdasarkan hadis Nabi, dzalikal kitabu ini maknanya bla bla bla. Ternyata Nabi tidak pernah bilang begitu, ya. Berarti ini namanya Anda tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Secara umum enak, keren, berdasarkan hadis Nabi, keren. Tapi cek and recheck, fungsinya metodologi ad-dakhil mata kuliah ini adalah Anda katakan itu kata Nabi. Kalau begitu ternyata ditakhrij, makanya Anda harus tahu takhrij memang, ya. Ingat lagi itu, kaji-kaji lagi pelajaran takhrij Anda. Ternyata Anda takhrij, bukan ucapan Rasul itu. Jangankan hadis hasan atau hadis dhaif, ini namanya maudhu, palsu. Hadis palsu. Namanya palsu apa? Seperti nauzubillah kemarin ada kasus uang palsu. Berarti kata palsu sama dengan bukan. Uang palsu berarti bukan uang. Ya kan? Kita dulu waktu kecil main monopoli, uang-uang monopoli. Itu kan uang palsu. Oke? Namanya uang palsu, uang monopoli berarti bukan uang. Nah, hadis maudhu berarti bukan hadis. Tapi kenapa Anda katakan ini hadis? Kalau masih hadis dhaif, apalagi masih hadis hasan li ghairi atau li dzatihi, semoga Anda masih mengingat pelajaran ilmu hadis Anda, ya. Kalau masih hadis hasan li ghairi li dzati atau dhaifnya juga tidak terlalu lemah, maka itu masih dikategorikan al-asil. Al-asil. Tapi ketika itu hadis diriwayatkan bahwa dari si fulan, bahwa ini Rasul bersabda demikian sesuai dengan tafsir. Nah,
Tapi kalau ada hadis Nabi yang maudhu atau palsu tapi tidak dihubungkan dengan tafsir, itu bukan ad-dakhil fit tafsir. Itu mungkin kesesatan-kesesatan. Karena kenapa Anda mendustakan hadis? Bahaya kan mendustakan hadis? Nah, tapi ketika tidak dihubungkan dengan agama kita atau tidak dihubungkan dengan tafsir ayat Al-Quran, maka tidak termasuk ad-dakhil fit tafsir. Karena kita ruang lingkupnya apa? Fit tafsiril Quran. Ada hadis palsu, tapi tidak ada kaitannya dengan Al-Quran atau tema-tema dalam Al-Quran misalkan, maka tidak termasuk ad-dakhil fit tafsir. Ya, kalau dikatakan Anda ini ad-dakhil, hadis ini ad-dakhil, hadis ini palsu, berarti ada centolang ayatnya. Kalau begitu ayat apa yang dia salah jelaskan, salah tafsirkan? Oh, surah ini surah ayat sekian. Begitu. Tapi kalau ada sekedar hadis palsu, ya hadis palsu saja. Ya, tidak ada kaitannya dengan ayat atau surah tertentu. Kalau begitu, itu sekedar sesuatu yang tidak baik, dihindari, hadis palsu, ya kan? Nah, itu ruang lingkup dari mata kuliah ilmu hadis atau prodi ilmu hadis. Nah, kita ad-dakhil fit tafsir, ruang lingkupnya adalah bagaimana kesalahan-kesalahan yang fatal yang disisipkan di dalam penafsiran Al-Quran. Dan memang mata kuliah ad-dakhil ini ada juga kaitannya dengan mata kuliah ilmu hadis. Dulu beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, saya juga masih sempat ajarkan itu mata kuliah ad-dakhil di hadapan prodi ilmu hadis. Ya. Dan ad-dakhil juga di hadapan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi dulu dua-dua prodi ini ketika sudah pisah dari tafsir hadis, jurusan tafsir hadis, kemudian pisah menjadi ilmu Al-Quran dan tafsir, dan saudara kembarnya yaitu ilmu hadis. Nah, dua prodi ini dua-duanya mempelajari ad-dakhil dulu. Tapi sekarang saya lihat prodi ilmu hadis tidak mempelajari lagi ad-dakhil. Oke. Kemudian ilmu Al-Quran kita adalah satu-satunya prodi di UIN Alauddin Makassar yang mempelajari mata kuliah ad-dakhil fit tafsir. Ya, Masya Allah. Ya, begitu. Jadi begitulah kurang lebih pengantar, pengertian dan aksiologi serta pembagian dari ad-dakhil fit tafsir. Ya. Sekarang bagi adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, baik di rumah, di kampung maupun sudah berada di wilayah kampus, sekarang untuk melengkapi kegiatan kita di bulan yang penuh berkah ini, saya minta Anda menuliskan resume intisari dari video teaching ini, ya, video teaching ini kurang lebih 30 menit ini. Saya minta Anda dengarkan, simak baik-baik, kemudian buat resumenya. Di mana dikumpul? Tak usah dikumpul di Keti, cukup resumenya Anda tuliskan di kolom komen YouTube channel ini. Cukup itu, ya. Tuliskan nama Anda, NIM Anda, dan kelas reguler berapa, kemudian resumenya, ya, resumenya. Oke, demikian kita bertemu karena Allah, kita juga berpisah karena Allah. Kalau video teaching ini bermanfaat, semoga bisa Anda berkenan untuk like, apalagi komen resumenya. Bisa juga subscribe ya. Oke, terima kasih, dan jangan lupa juga share kebaikan, ya. Kita bertemu karena Allah, kita juga berpisah karena Allah. Salam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewaku Makassar.